Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya diberi hidayah dan hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan saya minta tolong ketua kelasnya untuk mempersiapkan ya. Diawali silakan dari ketua kelasnya. Yang kencang, Mas. Beri depan duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak ya. Ya, salam sehat selalu yang saya harapkan untuk pada hari ini. Yang saya harapkan semua tetap semangat ya, walaupun keadaan siang ya. Aku minta tolong tetap semangat ya, seperti apa yang kita lakukan pada hari ini ya. Sebelum kita mulai, saya pengen menanyakan dulu untuk hari ini sehat semua ya. Sehat ya. Hari ini masuk semua apa ada yang nggak masuk? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, yang saya harapkan seperti ini untuk hari ini masuk semua supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik yang saya harapkan seperti itu. Hari ini sudah siap ya? Ya. Coba yang sebelah sana sudah siap hari ini melakukan pembelajaran? Siap ya. Sebelah sini siap? Siap ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah siap semua. Yang saya harapkan untuk hari ini nanti kita belajar ya, sebelumnya mereview tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang apa? Sejarah lahir Pancasila ya sebelumnya ya. Ya, untuk hari ini nanti kita belajar yang berhubungannya dengan bab 2-nya, yaitu tentang norma. Kalau bab pertama itu nanti untuk bab pertama sejarah lahirnya Pancasila ya. Untuk yang bab 2-nya ini nanti tentang norma-norma. Tapi sebelum pembelajaran ya, kita mulai, kita nanti menyanyikan Garuda Pancasila ya. Bisa ya? Bisa menyanyikannya ya? Bisa ya? Ya. Ini bagus supaya kalian bisa menjiwai menyanyinya ya dengan baik ya, sikap yang tegas ya. Nanti saya minta tolong perwakilan yang jadi dirjennya, silakan nanti bisa diawali, silakan. Yang mau jadi dirjennya silakan persiapkan ya. Berdiri semua ya, berdiri semuanya ya. Saya harapkan berdiri semuanya. Ya. Tolong posisi siap, baju dirapikan, yang merasa belum rapi disiapkan ya. Ya, dirapikan, disiapkan ya dengan baik. Kita nanti menyanyikan Garuda Pancasila dengan baik, dengan tegas dari hati sanubari kalian ya, jangan guyonan, jangan cengengesan ya. Yang saya harapkan seperti itu. Baju sudah merasa rapi ya. Ya, nanti hitungan dari dirjen depan yang mengarahkan kalian nanti untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Silakan Mbak, bisa dimulai. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ya silakan buku paket, buku pendamping, buku catatan silakan dikeluarkan.
ya. Ya, dipersiapkan. Sudah paham ya, untuk hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang norma yang ada di masyarakat atau norma dan undang-undang UNRI ya tahun 1945 ya. Ini nanti kita belajar dari media pembelajaran PPKN ya. Dari belakang kelihatan enggak? Ya, jelas ya? Ya. Ini nanti medianya pembelajaran PPKN SMP kelas 7 ya. Kita mulai dari bab 2 ya. Ya. Di sini mengenai norma-norma ya di bab 2 ini ya. Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ini untuk tujuan pembelajaran ya. Yang keduanya mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang ketiganya berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan ya. Berikutnya yang hanya norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma dibuat berdasarkan nilai-nilai ya yang dijunjung oleh sekelompok masyarakat dan menjadikan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat ya. Dari belakang jelas ya ini ya. Ya, nanti kalau saya tak suruh membacakan atau memahami tentang norma-norma ya, kalian harus bisa memahaminya ya. Ya, di sini ada macam-macam norma ya. Saya nanti pengen tanya ya, ada berapa yang kemarin sudah saya berikan sebelumnya? Ada berapa? Ada 4 ya. Ya, ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama norma agama. Norma agama silakan Mbak bacakan. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu contohnya norma agama. Contoh yang lain silakan yang berhubungannya dengan norma agama. Ada yang tahu silakan? Salah satunya kita beribadah. Terus apa lagi? Berpuasa, pintar. Terus apa lagi? Yang kencang suaranya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nggak usah takut salah. Belajar dari kesalahan. Apa? Untuk contoh norma agama. Ya, banyak ya itu ya. Salah satunya beribadah. Ya, ini dari norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci. Nah, yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, berikutnya next. Ya, norma keasusilaan silakan dibaca, Mbak. Norma keasusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan, kalbu, dan suara hati nurani. Ya, contohnya apa? Di buku silakan kalian. Contohnya apa? Silakan, barangkali ada yang tahu. Silakan. Nggak mesti harus lihat buku kemarin kan sudah kasih tahu. Silakan apa? Ya, keasusilaan. Ada yang tahu silakan. Di halaman 21. Halaman 21 ya. Kemarin ya bab 2 ya. Di halaman 21 ya, silakan. Dicari tentang di situ norma-norma, silakan. Ada yang tahu? Norma keasusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu ya dan suara hati. Ya, silakan. Apa? Contohnya? Tadi di soal-soal itu. Di yang selembar bagus kemarin. Ya, apa? Silakan. Yang kencang, yang kencang. Sambil berdiri nggak apa-apa. Silakan. Nah, terus yang kenceng nggak usah. No. Ya, norma keasusilaan kegiatan yang berhubungannya dengan contohnya apa?
Silakan, ada yang tahu silakan. Nggak usah takut salah. Ayo silakan. Ayo apa? Keasusilaan. Hubungannya dengan keasusilaan. Ya silakan. Contohnya apa? Kan tadi agama sudah, keasusilaan. Silakan. Ayo, silakan, tanyakan. Ya, saling menghormati dengan orang yang lebih. Nah, salah satunya seperti itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, berikutnya norma. Tadi sudah 2 ya, keasusilaan ya. Ya, sekarang norma kesopanan. Ya, silakan. Mas, silakan Mas. Dibaca Mas. Norma kesopanan. Yang kencang. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur Tingkah laku. manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Ya, contohnya apa? Ada yang tahu silakan. Dari norma kesopanan. Ya, silakan sambil berdiri nggak apa-apa. Jangan duduk biar agak semangat. Sudah siang tapi tetap semangat. Mengucapkan salam pada Bapak Ibu guru ya, contohnya gitu. Terus apa lagi? Menghormati orang yang lebih tua. Ya, betul. Terus apa lagi? Silakan. Apa lagi? Ya, salah satunya seperti itu ya. Ya, sudah paham ya? Ya. Berikutnya norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Silakan norma hukum. Mas, bacakan Mas. Sambil berdiri kalau nggak kelihatan. Norma hukum adalah Nggak kelihatan? norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan dan negara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa pelanggaran terhadap norma ini akan dapat. Iya, pinter. Ada yang bisa ngasih contohnya dengan norma hukum? Silakan sambil berdiri. Setiap keluarga wajib membayar pajak. Ya, terus apa lagi? Apa lagi yang hubungannya dengan norma hukum? Pinter. Siapa lagi? Silakan. Nggak usah takut salah. Saya tahu lagi. Ya. Itu tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Iya, betul. Itu salah satunya. Banyak ya untuk yang hubungannya dengan norma hukum yang melanggar. Contohnya misalnya kalian naik motor. Ya, kalian yang jelas tidak boleh ya. Umurnya di bawah 17 tahun. Apalagi kalian naik motornya motor 1 bertiga. Itu salah satunya tidak diperbolehkan. Paham ya itu ya? Ya, berikutnya lagi. Ya, yang B-nya arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, tadi macam-macam normanya ya. Kalau ini arti pentingnya ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, di situ norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntutan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Kenapa arti penting dari norma? Karena kita hidup tidak bisa lepas dari norma, karena memang itu sudah ada dalam masyarakat. Makanya kita tidak semenang-menangnya ya melakukan apa saja ya. Paham ya maksudnya ya? Apalagi tadi ada 4 norma apa saja tadi? Yang pertama Norma agama, norma keasusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. iya pintar ya. Ya, lah apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur dan harmonis. Tapi bila mana ada yang melanggar, ya tidak bisa menjalankan ya kegiatan di masyarakat dengan norma, apa yang terjadi nanti kalau nggak ada norma? Kalau nggak ada norma 4 itu, ya, kalau kalian nggak menjalankan norma-norma itu, berarti apa? Melanggar ya?
Ya, contohnya apa? Misal dari norma agama yang sifatnya melanggar. Tadi kan yang sifatnya yang tidak melanggar ya, yang melanggar. Tidak melakukan ibadah subuh. Nah, kalau yang tidak melanggar di agama dulu, beribadah, sholat itu tidak melanggar. Ya, kalau yang melanggar itu salah satunya tidak beribadah, tidak menjalankan ibadah puasa. Paham ya? Nah, kalau norma keasusilaan yang melanggar dan tidak melanggarnya tadi barusan keasusilaannya tadi apa? Silakan dilihat di bukunya. Barangkali masih bingung. Apa? Ayo. Ini keasusilaan yang masih bingung, ini keasusilaan apa? Ayo. Silakan. Cari kalau sudah tahu jawabannya. Kenapa kita hidup harus menjalankan dengan baik dengan adanya norma ya? Salah satunya seperti itu. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur dan harmonis. Paham ya? Itu ya. Berarti kita hidup tidak bisa lepas dari yang namanya norma, ya. Next. Ya. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya pengen tahu yang di belakang biar gak ngantuk ya, walaupun sudah siang. Silakan Mas. Yang pertama apa Mas? Menciptakan sambil berdiri kalau nggak jelas biar nggak ngantuk. Ini walaupun sudah siang. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi dan seimbang. Ya, itu ya salah satunya ya yang pertama. Yang keduanya. Silakan Mbak. Apa Mbak? Kelihatan ya? Dari sana kelihatan ya? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Sambil berdiri. Coba kelihatan enggak? Nah, dibaca yang nomor 2. Menjadi penuntut atau pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat. Itu yang nomor 2-nya ya, yang tadi saya sampaikan ya, yang hubungannya dengan norma. Yang ketiganya silakan. Ya, kamu lagi. Silakan, enggak apa-apa, Mbak. Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak mulia. Ya, itu yang nomor 3-nya ya. Nomor 4-nya silakan pojok sana biar nggak ngelamun. Nomor 4-nya mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. ya, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan kayak kalian ya, anak sekolah, ada bapak ibu guru, kalian lewati saja, itu salah enggak? Nah, harusnya yang betul seperti apa? Ya, bersapa, salaman. Jangan langsung halo Pak, gitu jangan ya. Jangan seperti itu. Ya, yang terakhirnya silakan kamu Mbak biar nggak ngantuk. Mewujudkan keadilan. Keadilan seperti apa? Ya, contoh, misalkan kalian sebagai pelajar, kalian harus tahu bagaimana kalian tanggung jawabnya, haknya dan kewajibannya sebagai pelajar ya, biar adil sesuai ya. Itu, paham ya? Ya. Next, berikutnya yang C-nya perilaku yang sesuai dengan norma ya. Perilaku yang sesuai dengan norma itu apa? Silakan, nanti kalian harus memahami ini nanti. Mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Ya, kalau kalian perilaku nggak sesuai dengan apa yang ada aturan norma-norma, jalaninya enak enggak? Tidak ya. Kayak sini ya, melakukan kesalahan norma agama ya, dilihat itu anak seperti ini enggak sesuai dengan ya akhlak dan sebagainya. Ya. Nah, norma keasusilaan, norma kesopanan ini anak tidak sopan santun, enggak ada ininya. Contohnya seperti itu. Norma hukum ini anak sukanya
langgar. Nah, kan seperti itu ya. Kalau kita tidak punya perilaku yang sesuai dengan norma, paham ya? Yang C-nya, ya. Ya. Perilaku sesuai dengan perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Ya, di situ nanti ada 3, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya, nakat dan rumah. Berarti ada berapa? Sebelumnya kan sudah saya kasih tahu ya kejelasan ya. Ya, silakan Mbak, kamu lagi Mbak. Norma di lingkungan sekolah apa aja dibaca dari 1 dari A sampai E. Ya, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Di sini ada yang melanggar, pakai bajunya sudah sesuai ya. Ya, ada atributnya, bajunya masukkan, pakai dasi itu di lingkungan sekolah. Terus B-nya apa Mbak? Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Ya, tadi awalnya kita sudah berdoa belum? Sudah. Ya, tujuannya biar apa? Biar kita ya dikasih kepintaran, kepandaian, bisa berpikir dengan baik. Sebelum kita melakukan apa-apa kan harus berdoa ya. Sebelum dan sesudahnya. Ya, yang C-nya silakan lagi. Siapa Mbak? Mendengarkan dan mematuhi perintah guru. Ya, selama ini ada enggak yang tidak sesuai, yang nomor C-nya? Ada enggak? Ayo, entah itu pelajarannya apa saja, enggak mesti pelajarannya PPKN. Kalau pelajarannya PPKN ya kalian giat, ya taat. Tapi kalau pelajarannya yang lain tidak mentaati, ada enggak? Enggak ada ya, jangan seperti itu ya, karena nah itu mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Tolong jangan seperti itu ya. Allah, mapel ini lah santai lah, malas lah gitu. Jangan seperti ini. Bapak Ibu guru bilang apa ya, kalian enggak hiraukan saja. Jangan ya. Seperti itu. Silakan berikutnya apa? Yang D-nya atau 4-nya? Melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas. Ada yang tidak membersihkan kelas piketnya? Ada enggak? Apalagi kalau nggak piket nanti dikasih sanksi. Sanksinya ya memberikan uang kas, penambah kas. Ada seperti itu? Itu bertanggung jawab enggak? Siswa bertanggung jawab enggak kalau ada seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, ya jadi ya. Kalau yang tidak melaksanakan tugasnya berarti bertanggung jawab tidak? Nah, tidak, harusnya melaksanakan dengan baik. Piketnya hari apa? Contoh ini hari Selasa, yang piket siapa? Tunjuk jari. Yang piket hari Selasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah menjalankan tugasnya, kewajibannya? Jangan haknya saja, kewajibannya. Sudah belum? Apa coba, saya pengen tahu. Salah satunya Mas Rizky. Hari ini piketnya apa Mas? Membersihkan kelas apa? Menyapu atau apa? Menghapus papan tulis. Yang lain apa coba? Mbak, kamu? Apa Mbak? Membersihkan atau apa Mbak? Oh, yang belakang kamu Mas, apa Mas? Oh ya, sudah apa? Berikutnya lagi apa Mbak? Yang E-nya Mbak? Silakan. Mengerjakan tes dengan jujur. Nah, ini kebetulan kalian habis SAS ya. Ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin, Minggu kemarin. Kira-kira kalian jujur enggak kemarin melakukan seperti itu? Mengerjakan tesnya. Sing bener, jujur ora? Nanti belok kanan, belok kiri, hadap depan, hadap belakang. Jangan ya, apapun hasilnya, apapun kemampuannya ya, di dunia tidak ada anak bodoh, adanya anak malas. Saya yakin, 1000 yakin di dunia tidak ada anak bodoh, adanya anak malas. Jadi pede, percaya diri ya, tesnya bisa ndak bisa kerjakan, belum tentu temannya udah yang sudah selesai dulu betul semua ya. Jadi jujur aja, nggak apa-apa ya, ora usah kanan kiri melihat kanan kiri dan sebagainya, ndak usah ya. Kalian
belajar dengan baik, dan saya yakin nanti hasilnya juga dengan baik. Ada ndak kemarin jujur aja? Bagus, lebih seneng anak jujur loh. Ada ndak? Pak, saya cuma nengok sedikit Pak, lihatnya cuma satu Pak, dari nomor ini sampai ini tok Pak, yang lain ndak Pak. Ya nanti diusahakan jangan seperti itu. Paham ya? Ya ini di lingkungan sekolah. Ya berikutnya perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Tadi Mbak ini sudah, sekarang yang belum Mbak pojok sini tadi bagus belum ya? Kelihatan enggak Mbak? Apa pintunya tutup biar enggak? Nah, kelihatan enggak Mbak dari belakang? Kelihatan? Kelihatan enggak? Sedikit. Ya, silakan apa? Menghormati orang tua. Ya, di sini ada yang sudah menghormati orang tua di lingkungan rumah? Apa? Contohnya apa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua contohnya apa? Menghormati orang tua. Masa hormat gini? Bapak, Ibu, hormat. Nah, hormatnya gimana kepada orang tua? Coba saya pengen tahu di lingkungan rumah. Coba silakan. Ada yang tahu? Tunjuk jari atau berdiri silakan, enggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa, nggak usah takut suaranya yang kencang. Salah nggak apa-apa, bagus, nggak akan marahin, malah bagus, senang. Karena kita belajar dari kesalahan. Adanya salah nanti jadi betul, kecuali sudah betul jadi salah, itu yang ditanda tanya. Itu kenapa? Ya, silakan Mbak. Apa Mbak? Contohnya di lingkungan rumah, menghormati orang tua. Gimana? Membantu orang tua. Oh, tidak membantah, bagus, yang kencang suaranya nggak jelas. Tidak membantah orang tua. Pinter. Contohnya apa? Misalkan apa Mbak? Membantahnya misalnya apa? Apa disuruh? Apa di apa? Disuruh beli masako. Disuruh beli masako. Mbak beli masako di warung sebelah. Omonglah lagi padolanan HP, tiktokan. Nah itu boleh enggak? Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Ya berikutnya, ya silakan Mas, kamu Mas. Berikutnya yang B-nya yang nomor 2, membantu yang kenceng. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Ada yang sudah menjalankan tugasnya di lingkungan rumah dengan ikhlas? Apa contohnya? Apa coba saya pengen tahu? Menyapu, cuci piring, terus apa lagi? Mencuci baju. Bajunya siapa? Bajunya sendiri apa? Bajunya siapa? Semuanya. Oh, benar, enggak bohong. Nanti orang tua, Mbak, Mas, habis makan piringnya dicuci, mula Pak, mula Bu. Wis wadep tenge, gampang wis, gletak natuli. Ada yang seperti itu? Ya jangan sampai seperti habis makan selesai cuci sendiri. Ya piringnya, gelasnya, kan seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi apa lagi Mas? Yang C-nya Mas? Ya, menaati peraturan rumah yang disepakati oleh keluarga. Contohnya, misalkan kalian di keluarga bapak ibu punya anak ya kah? 2 kakak beradik kalian ya. Kebetulan kakaknya perempuan atau laki-laki sama aja ya. Nah di situ ada aturan yang namanya aturan yang di rumah, misalkan tidak boleh keluar malam. Ada enggak aturan seperti itu di orang tua kalian, keluarga? Ada ya. Nah itu salah satunya. Misalkan Mas ini sukanya ngelayup, kalau habis maghrib nggak tahu nanti pulangnya jam 10 kemana. Itu salah satu aturan ya, seharusnya tidak diperbolehkan seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Ada enggak yang suka ngelayup atau bermain sukanya malam-malam, melanggar aturan dari orang tua yang orang tua berikan? Mas, dolannya aja adu-adu aja suwe-suwe. Ada ndak? Ada ndak? Kok nggak ada yang jawab? Ada ndak? Ada. Siapa? Coba. Saya. Ya, apa contohnya? Habis ngaji
Ya. Pulang makan main, Pak. Pulang langsung makan main. Pulangnya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Nah, belajarnya jam berapa? Kalau pulangnya jam 9. Habis subuh. Habis subuh berarti habis sholat subuh langsung belajar ya. Nah, itu harus ditaati seperti itu. Itu aturan salah satunya di lingkungan rumah. Paham ya? Berikutnya lanjut lagi, Mbak, kamu biar nggak melongo aja, ngelamun, melongoi apa? Yang D, melakukan kegiatan ya, ada yang tahu contohnya apa? Tadi yang saya sampaikan, orang tua punya anak 2 kakak beradik, ya di situ kan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajibannya. Tadi saya sudah singgung ya tentang kewajiban ya, jangan haknya saja ya. Kewajiban kalian sebagai pelajar, apa yang kalian lakukan ya, sebagai orang tua harusnya seperti apa? Coba silakan. Ada yang tahu silakan. Kewajibannya apa di lingkungan rumah? Silakan. Melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Contohnya apa? Silakan. Ayo. Di lingkungan rumah ya, apa bukan sekolah. Kalau sekolah kan kalian sekolah ya. Kalau di rumah apa? Ayo silakan. Apa? Ya, membantu orang tua. Contohnya seperti itu. Ya, paham ya? Belajar. Semangat dong. Halo. Hai. Halo. Ya, walaupun sudah siang tapi tetap semangat. SMP Negeri 3 Brebes bisa. Gitu. Indonesia Jaya. Pancasila abadi. Seperti itu. Jangan lemas ya, walaupun sudah siang ya. Nanti insya Allah dikasih energi dari Allah ya, biar kalian semangat untuk belajar, ilmunya masuk ya, dijalankan dengan baik. Jelas ya? Ya, itu di lingkungan rumah. Berikutnya di lingkungan masyarakat ya, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Silakan, Pak Agus minta tolong. Kamu Mas, ben rada seger. Di lingkungan masyarakat di situ ada 5. Yang pertama apa Mas? Dibaca. Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Silakan dipraktekkan, tidak apa-apa. Contohnya gini bagus, gini bagus. Misalkan ada bagus, saya permisi Pak. Tuh, itu salah satu contohnya. Apalagi orang tua, misalkan ada bapak, ibu lagi duduk di depan, Bu misi nggih Bu. Contohnya seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Silakan. Saling menghargai dan tolong menolong. Ya, contohnya apa? Ada yang tahu? Saling menghargai dan tolong menolong. Ya, gotong royong di dalam apa Mbak? Gotong royongnya Mbak, misalkan Mbak di lingkungan masyarakat, misalkan ada apa? Kegiatan apa? Ya, membersihkan sungai atau ya itu apa namanya, got ya. Nah, itu salah satu selokan ya. Berikutnya lagi yang C-nya apa, Mas? Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Ini yang sering ya kadang lepas dari kontrol yang namanya manusia ya. Makanya kita diusahakan jangan punya rasa emosional. Ya, kadang lepas dari itu ya ada kata-kata yang tidak diinginkan, yaitu bahasa Jepang mending, bahasa Inggris mending, bahasa hewan. Contohnya seperti itu. Misalnya ya ini dan itulah ya, itu salah satunya. Tutur katanya tidak sesuai dengan bahasa. Apalagi sekarang negara Indonesia, bahasa Indonesia sudah bahasa internasional. Bahasa Indonesia bukan hanya bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia. Makanya kalian bangga sebagai anak ya milenial atau generasi berikutnya. Sekarang ya negara kita bahasa Indonesianya sudah sebagai bahasa internasional. Jadi kalian kemana negara kemanapun menggunakan bahasa Indonesia nanti bisa. Ya kalau dulu kan harus bahasa Inggris ya, ini enggak, bahasa Indonesia. Nanti
Seperti itu. Tahu ya? Ya, jadi tata keramanya dipakai, bahasanya, budi pekerti kalian. Dari SD sudah diajari oh ya? Sudah. Dari kelas 4 kan sudah ada yang namanya norma-norma. Tanpa disadari kadang kalian sudah melakukan ya norma-norma tersebut, cuma kalian belum tahu, belum memahami bahwasanya itu norma apa, tapi secara tidak langsung kalian sudah menjalankan, sudah melakukan, sudah menjalani, ya, tapi tak disadari, gitu ya, Mas, ngantuk Mas, coba kamu Mas, ya, itu yang D-nya, baca Mas, duduknya yang betul. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Coba contohnya apa? Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Contohnya apa? Silakan, ada yang tahu? Yang kalian sering di lingkungan kalian, ya entah itu ya di sini karena masyarakat berarti di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Silakan bergaul. Kalian bertemanan walaupun umurnya beda apa lebih tua. Nah, itu salah satunya harus dihargai, menghargai orang yang lebih tua ya. Seperti itu ya. Jelas ya? Ya, berikutnya lagi yang E-nya mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Itu biasanya suatu organisasi ya di masyarakat ya. Biasanya seperti itu. Salah satunya misalkan kayak tadi ada gotong royong ya. Itu kan Karang Taruna ya, biasanya membuat tempat pos ya. Kita nanti bisa buat berembuk sama yang lain ya, sebagai jelas ya, paham ya, masih semangat ya, ya berikutnya ya, untuk gambaran sudah jelas ya, ada beberapa norma. Saya ingin tahu sebelum melanjutkan ini kan tak kasih gambaran ya, gambar ya, nanti insya Allah saya tak kasih kalian videonya ya, yang berhubungannya dengan norma yaitu ada 4. Yang pertama norma apa? Sekali lagi, Norma agama, norma keasusilaan, norma yang lain suaranya mana? norma hukum, Ya, sekali lagi, yang pertama norma, yang kedua, norma keasusilaan, yang ketiga, norma kesopanan, yang keempat. norma hukum. Nah, paham ya? Sudah dicatat tadi yang kalian lihat? Sudah. Ya, harusnya ada dicatat sekiranya yang nanti insya Allah ada tugas ya yang sifatnya berdiskusi atau kelompok ya. Ini tolong diperhatikan, ini nanti saya tayangkan sebuah video ya hubungannya dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Tolong ini kalian nanti pahami, cermati gambarnya di videonya, dilihat, diperhatikan bahasanya ya, dan apa yang dilakukan ya, kalian harus paham dan mengerti. Jelas ya? Ini saya nanti tayangkan. Masih semangat ya? Masih. Walaupun sudah siang tetap semangat dong. Dari belakang kelihatan ya, Mbak, Mas? Perhatikan ya, kelihatan ya dari sana ya. Tolong disimak. Suaranya kurang kenceng ya. Ya. Setiap manusia bebas kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kata kaca, ambil. Oke tuh, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti yang ngoper. Lah, boleh di kemana? Loh. Aku yang seperti cepat. Ikut. Ya, tadi masih katanya bisa main bola. Ada kecil. Nanti maaf, ini ada kesalahan. Nah, jelas ya, ini ya. Ke sofa. Ya, ikut bang dulu. Nanti, Bang. Oh, itu terus. Ikut. Ayo kita bubur satu lagi.
Diperhatikan, dipahami bahasanya dan kalimatnya. Kenapa ni? Kau bilang sih? Oh, kau tunggu ni. Kan cuma sedikit aja sih. Wah, ada musik. Biar aku aja yang namanya. Mantan, beri mantan. Iya, sini, jangan seminggu. Apa anda? Namanya. Itu sebuah pertandingan sepak bola ya, Mas, Mbak. Ya, kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ya. Suaranya jelas ya? Ya. Norma adalah sebagai pedoman atau ketentuan pendidikan peraturan di Ya, norma. Ya. Sebutkan macam-macam norma ya. Ya, itu macam-macam norma ya. Itu norma agama. Diperhatikan, dicermati. Nanti ada hubungannya dengan soal yang saya buat nanti. Ini masuknya norma A. Sama. Ada orang azan. Nah, ini norma kesusilaan yang sering kalian tadi ya. Silakan. Nah, ini barangkali ada yang merasa seperti ini waktunya istirahat, lagi makan jajan. Pak, saya mau bayar Pak. Tadi beli gorengan 1. Ibu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merupakan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang berarti kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Pak. Saya beli Itu penjualnya Pak Lele. Nah, itu tadi beli tapi belinya 1, bilangnya makannya 2, bilangnya 1 ya, itu ya tadi ya. Nah. Berikut norma kesopanan itu ya, silakan. Itu salah satu contohnya itu, ada gambarannya. Nah, yang pertama, ini nanti contohnya ada anak SD, SMP, SMA. kepada orang tua seperti yang dilakukan ini. Nah, yang betul seperti itu ya. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang kenal, Dari belakang jelas ya, jelas ya. Itu norma hukum.
Itu apa, orang sedang apa itu? Ya, naik motor ada. Nah, itu menyeberang. Betul enggak itu kalau kayak gitu? Kalau ya nggak sesuai ya. Di zebra cross atau garis-garis yang ada di jalan itu, nah itu kalian perlu ketahui ya, kalau menyeberang jalan. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Nah, ini anak SMP, tadi SD ya. Ini anak SMP, pakainya mobil keren. Boleh enggak seperti ini? Ah, enggak diperbolehkan ya, karena masih di bawah umur. Berkendaralah saat kamu dewasa. Nah, yang betul seperti itu, kalian diantar ya, walaupun kalian kadang ada yang sudah bisa naik sepeda motor ya, tapi jangan. Nah, ini berikutnya anak SMA. Ada yang seperti itu? Ada ya, jangan ya. Tolong diperhatikan, nanti saya tak kasih tugas ada hubungannya dengan gambar dan video tersebut yang hubungannya dengan norma-norma. Perhatikan. Nah, itu belok kan sebenarnya nggak boleh ya, ada larangan disilang ya. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Nah, terima kasih. Ya, gitu ya. Sebelumnya nanti ada tugas yang saya berikan, yaitu nanti tugas kelompok ya. Saya pengen tahu kalian nanti berdiskusi ya, tapi sebelum saya membagi tugasnya, saya pengen tahu dulu ya, yang sudah saya tayangkan ya, saya jelaskan tentang norma-norma yang ada dalam masyarakat ya. Tadi sudah saya kasih gambarnya seperti ini, contohnya seperti ini ya. Begitu juga videonya juga sudah saya tayangkan ya. Ini ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan, sudah paham atau belum hubungannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat ya. Kita untuk pertemuan ini tentang norma-norma. Silakan, barangkali ada yang belum paham, silakan tanyakan. Tadi sudah ada gambarannya, ada videonya, jelas ya? Jelas. Nah, apa silakan, barangkali ada yang tanyakan, tidak apa-apa. Norma-norma Pak, kayaknya di rumah masih belum melakukan norma-norma dengan baik Pak, kayaknya di norma ini Pak, misalkan. Nggak apa-apa, jujur aja, nanti bila mana saya bisa membantu kalian harusnya seperti apa yang kalian harus lakukan, nanti saya sampaikan, jelaskan. Silakan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah wedi tenang kali ya. Silakan tanyakan, pasti saya yakin ada ya yang sifatnya melanggar atau yang sudah menjalani dengan baik. Saya yakin pasti ada. Lah, yang menjalani belum baik silakan bisa tanyakan ke saya, nggak apa-apa. Pak, saya jujur aja sudah bisa naik motor Pak, tapi kan saya umurnya belum 15 tahun ya Pak ya. Itu boleh enggak ya Pak? Nah, yang jelas boleh apa enggak? Nah, walaupun saya yakin orang tua kalian pasti apa mani motornya akan nemen anaknya 5 motornya si jinan ya, motornya si jinan larang-larang maning anak NMAX, anak PCX, anak apa ya. Tapi kalau gitu boleh enggak? Tidak boleh. Memang hati seorang orang tua ya, pasti apa yang punya pasti anak dikasih. Harusnya kalian kalau ada seperti itu sebagai anak gimana? Bilang ke orang tuanya. Apa beneran ibune nyong pakai nyong mumpung oleh nganggo motor. Ada yang seperti itu? Ada enggak? Biasanya ini anak laki-laki, walaupun anak perempuan juga ada. Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak, yang lain, contoh norma yang lain, misalkan
Tadi norma apa? Agama. Ya, di sini ada yang bapaknya Ustadz? Ada enggak? Nah, bapaknya Ustadz. Biasanya ya kalau bapaknya Ustadz kan ya 5 waktunya boleh, puasanya Senin Kamis juga boleh, biasanya seperti itu. Ada enggak? Silakan. Oh, aja putri, aja izin. Pokoknya mau tuannya Ustadz, malah kebanggaan. Ya, ada ya? Di sini ada enggak? Nggak ada. Nah, kalau yang lain misalkan apa, norma apa, hukum. Tadi norma hukum udah ya, norma agama udah. Norma kesusilaan ada enggak di lingkungan sekitar kalian? Misalkan kemarin habis membersihkan atau apa, maksudnya norma kesopanan apa, kesusilaan ada enggak? Silakan. Ada enggak? Ada. Semangat toh. Halo. Ya, semangat gitu ya. Masih semangat toh ya? Ya walaupun sudah siang, tapi tetap semangatnya harus ada. Nggak ada yang tanyakan dari saya? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Benar? Suaranya nggak dengar? Benar? Itu ya. Indonesia Jaya. Pancasila? Ayo, SMP Negeri 3 Brebes? Semangat. Nah, ditambahkan nggak apa-apa, luar biasa. Ya, berarti sudah jelas, sudah paham ya yang saya berikan ya. Ya, coba silakan nanti kita mengerjakan tugas ya kelompok ya. Ya, diskusi ya nanti ya. Sebelumnya nanti saya tak bagi, tapi sebelum kalian membalikan tempat duduknya, tolong dengan sesuai kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya. Ya, yang saya harapkan yang sudah sebelum-sebelumnya menggunakan kelompok sesuai jadwal piket. Sudah ngerti ya kelompoknya siapa aja ya? Sudah. Kalau sudah tahu, silakan putar tempatnya, nggak usah geludak-geluduk sampai ditendang-tendang atau dilempar-lempar, tidak mungkin ya. Nah, silakan sesuai kelompoknya dari kelompok 1 sampai 2, 3 sampai 6. Silakan sesuai kelompoknya. Buku paket, buku pendamping dibawa ya, buku catatan silakan. Nanti setelah ini kalian bisa baca-baca ya tentang kamera nanti. Kamera. Sudah sesuai kelompoknya? Coba saya tanya dulu, kelompok 1 mana? Jumlahnya berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 2 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 3 tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Berikutnya kelompok 4 ya. Kelompok 5 ya. Kelompok 6 ya. Ya, sudah siap ya? Ya. Kelompok 1 mana? Silakan. Kelompok 2 nya? Kelompok 3 nya? Ini tugasnya beda-beda ya. Tolong nggak usah nengok kanan, nengok kiri, kerjakan, diskusikan sesuai kelompoknya. Ini kelompok 5. 4. 5-nya mana? Oh, 5, 4-nya mana? 4, ini ya. Ya. 6 ya, pojok ya. Mohon maaf, bagus lewatnya sini.
Ya, silakan sudah tak. Ya, nggak apa-apa sini, nggak apa-apa. Nanti mejanya gini nggak apa-apa. Ya. Gimana? Ada apa? Kemarin kan yang kayak gitu, ini diberubah. Sama. Ya. Kemarin itu Sudah ya, nah, satu persatu kelompok sudah saya berikan lembar kerjanya ya, atau LKPD-nya. Sudah ya. Ada yang mendapatkan LKPD 1 atau 2. Silakan dikerjakan yang menulis satu anak yang sekiranya tulisannya bagus. Kalau enggak bisa dibaca ya. Kalau tulisan salah satu anak ya. Tapi nanti kalau dipresentasikan bisa berbagi tugas. Ya. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu? Sudah Pak jelas ya tugasnya ya, sudah ya. Lembar soalnya sudah ya, lembar jawabnya, lembar soalnya ya. Ya, silakan dikerjakan. Nggak usah rame ya, berunding satu dengan yang lain. Temannya nggak usah dari kelompok 1 sama kelompok 2, wis sendiri-sendiri aja wis, pokoknya saya yakin. Pak, nah jawabannya Di situ ya, di sini jawabannya di sini ditulis. Nggak usah pakai sobekan, di situ aja. kali ini pakai nama kelompok dan nama apa? Ya, nama kelompoknya nama lengkap. Ya, jangan nama panggilan tok. Misalnya Joni ya Joni tok. Ya, nama lengkap. Jawabannya di situ langsung. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas tugasnya bisa tanyakan. Nama lengkap. Nama lengkap. Nama lengkap. Kalau nggak mau di sini. Ya, boleh. Kalau nggak muat di bawahnya nggak apa-apa. Yang penting ada keterangannya, ya nggak apa-apa. Silakan bisa buka buku paketnya halaman 21. Ya, silakan buku paketnya. Karena buku pendamping tidak semua memiliki ya. Ada yang punya, ada yang belum ya. Nah, kalau paket kan sudah semua ya. Silakan kerjakan. Berpikir ya, Mas, dengan temannya. Nggak apa-apa, wis. Silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit ya untuk mengerjakan. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian kelompoknya. Ya, silakan. Nanti yang sudah siap ya sudah dikerjakan semua. Ya, kalau waktunya sudah selesai bisa ya presentasikan setiap kelompoknya ya. Nanti maju semua untuk kelompok ya. Silakan dikerjakan dulu. Silakan diskusi Mas, Mbak ya, diskusi semua. Dimintain pendapat jadi biar tahu ya jawabannya. Ya, mengerjakannya. Setiap ya siswa kan biasanya beda-beda, ada yang seperti ini jawabannya, ada ini ya.
ambil yang sekiranya betul atau baik. Kurang lebih waktunya 20 menit ya. Setiap kelompok sudah ada buku paketnya ya, bawa semua ya. Iya, jangan sampai ketinggalan. Setiap pembelajaran yang namanya buku paket harus dibawa. Berembuk sama temannya, berembuk jadi biar tahu. Berembuk ya sama temannya. Berembuk ya sama temannya, diskusikan. Iya ketukar ya Pak. Oh ketukar? Iya Pak. Ya enggak apa-apa. Kayak ini Pak. Ya. Kayak Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Betul, itu. Enggak apa-apa, nanti di itu. Sama aja itu, sama ya. Cuman yang ini. Gimana? Cuman yang ini saya masih bingung Pak. Ininya ini. Nah itu, ya jawabannya ya. Ya ini kan. Ya. Ya, tuh pada apanya mas ininya mas? Pasti. Udah, berembuk? Mas berembuk kok sama temannya, berembuk. Berembuk sama temannya. Hadapnya sini nggak apa-apa. Berembuk sini, hadapnya sini nggak apa-apa. Berembuk. Berembuk sini nggak apa-apa. Ah, nggak apa-apa perempuan semua lagi, nggak mau namanya kelompok, nggak usah malu, nggak usah takut. Nah ini aja nggak apa-apa. Ya, itu ya. Nanti bisa maju ya, apa-apa. Kelompok 6 ya. Diskusi. Ya ditulis di situ langsung ya. Ya, nggak usah pakai sobekan di situ aja. Soalnya kan nanti tugasnya tak kumpulkan lagi, tak nilai lah. Ya. Sesudah dipresentasikan baru saya nilai. Jadi tahu mana yang harus dicoba jawabannya, yang betul, ya, yang kurang, ya.
Jelas ya, nggak ada jawaban salah, adanya kurang. Ya, gitu ya. Ya Pak. Bisa, saya yakin bisa, semua bisa. Buku paketnya ada halaman 21. Iya. Nyari, ikut-ikutan nyari ya. Nggak muat gimana Pak? Kalau misalnya nggak muat gimana? Di bawahnya nggak apa-apa sini. Apa samping sini nggak apa-apa. Nggak muat ya, nggak apa-apa. Dibaca ya, itu ada bacaan Amira itu nanti setelah ini ya. Setelah ini kalau waktunya cukup, mudah-mudahan kita berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Ya, ya, masih itu yang novel. Gimana? Oh, singkat, nggak apa-apa. Orang tua ortu gitu, nggak apa-apa. Yang jelas kan nanti pas presentasi nggak boleh ortu gitu. Nah, kalau presentasi tetap orang tuh. Ya. Sampai jam 1 kurang ya, kurang lebihnya 20 menit saya kasih waktu ya, baru 10 menit kurang lebihnya. Yang berpikir semuanya yang menulis salah satu temannya ya, sekiranya tulisannya ya bagus, tapi kalau campur kan si jini gedrik, si jini latin ya, nanti kalau dinilai ya kayaknya kurang kurang baik saja. Jadi mulai waktunya dari jam 12.30 ya, kurang lebihnya ya tadi ya, kurang lebihnya mau 10 menit ya. Ya, kurang 10 menit lagi nanti. Silakan manfaatkan waktu dengan baik ya, 20 menit dengan baik. Cukup, lebih dari cukup malah. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Nggak apa-apa. Buka buku pendampingnya, paketnya. Iya. Silakan cari, jangan melamun. Jangan beberapa anak yang mengerjakan semuanya. Ya, ikut berpikir. Ya, ngelamunnya nanti ya, walaupun udah siang saya yakin tetap masih semangat ya, kerjakan.
Menit lagi ya, silakan ya, sampai jam 12.45 ya, lebihnya. Bagus, ya siap, berarti sudah siap ya. Ya, ini waktunya kurang semenit tapi sudah siap semuanya ya. Sudah semuanya ya, dicek tugasnya sudah dikasih keterangan nama ya, nama teman-temannya siapa aja, kelasnya, dan yang penting lembar soal dijawab, jangan lembar soal tidak dijawab. Ya silakan, saya mau tanya yang sudah siap maju dipresentasikan di depan. Silakan, kelompok mana? Kelompok 3. Ya silakan dipersiapkan teman-temannya. Yang lain menyimak ya, menyimak dan harus memahami yang perlu, mana yang harus kalian kurang paham mau tanyakan yang mana. Silakan ke kelompok yang maju ya, saling tanya jawab ya, paham ya. Silakan hadapnya ke depan semua, walaupun tempat duduknya seperti ini tidak apa-apa, miring tidak apa-apa ya. Silakan suaranya dikencengkan. Yang lain melihat, menyimak dan memahami. Bila mana ada kelompok yang maju kurang sesuai jawabannya, kalian bisa memberi atau masukan menambahkan ya. Silakan. Silakan, dari kelompok berapa dipersiapkan. Siapa yang mau membuka dulu, salam dulu, siapa, silakan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang norma dan LKPD 2. Ya. Dibacakan soalnya, perkenalkan dulu. Di sini ada Sri Aulia Prihata dan Raki Dwi Saputra, Alfa Sari Maulana, Ahmad Dali Wafa, dan saya sendiri Maimia Skandani. Norma-norma yang kita pelajari sudah ada 4. Soalnya dibaca. Ya. Soalnya dibaca soalnya. Di lembar kerja LKPD 2 ada petunjuk saling paralel di bawah buku. Coba kenali apa saja kewajiban dan hakmu di rumah, di sekolah, serta di lingkungan sekitar. Tulislah kewajiban dan hak tersebut di dalam tabel bila perlu dengan tulisan berwarna-warni serta disertai coretan gambar semaksimal. Di lingkungan Yang kencang Mbak, suaranya Mbak. di kolom pertama ada hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Ya. Di kolom ketiga ada hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, dan di kolom ketiga ada kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat. Hak dan kewajiban di lingkungan rumah ada seperti belajar dengan rajin, membersihkan kamar sendiri, membantu orang tua apabila ketika dimintai tolong, dan hak di rumah bisa hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan Nanti dulu Mbak. pendidikan. Paham? Fokus ya. Nanti kasihan yang maju sudah membacakan, menjelaskan, kaliannya enggak menghiraukan. Jangan ya. Ya. Dan yang ketiga, di hak lingkungan rumah ada hak untuk mendapatkan perlindungan. Di lingkungan sekolah kewajibannya menaati peraturan yang ada di sekolah, menghargai dan menghormati orang tua, menjaga nama baik sekolah. Dan hak di lingkungan sekolah
berhak mengikuti organisasi sekolah, bimbingan dan konseling. Siswa berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Dan di lingkungan masyarakat kewajibannya menaati peraturan yang ada, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga toleransi antar umat beragam. Dan di haknya hak mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, dan hak mendapatkan jaminan kesehatan. Segitu saja penjelasan tentang LKPD 2. Sebelum saya tutup konsultasi ini, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Yang dari kelompok 3 barangkali ada yang menanyakan. Di situ kan ada lingkungan, ada 3 ya, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Haknya, kewajibannya apa, haknya apa, silakan. Barangkali ada yang nggak sesuai di lingkungan rumah, itu hak dan kewajibannya nggak sesuai. Barangkali ada yang nggak sesuai di lingkungan masyarakat, ada yang barangkali ada yang tidak sesuai untuk hak dan kewajibannya, atau barangkali mau menambahkan, itu sangat bagus sekali. Ya, silakan. Tanyakan ke kelompok 3 yang maju. Ya, silakan. Ditambahkan nggak apa-apa. Mbak, harusnya kelompok 3 untuk lingkungan rumah ditambahkan untuk kewajibannya ini, untuk haknya ini. Nah, contoh misalkan ya, kalian misalkan di lingkungan sekolah ya, haknya kalian sebagai pelajar harus belajar ya. Ya, haknya yuk ya. Kewajibannya seperti itu. Gimana? Apa, Mas? Mau tanya apa? Mau tanya apa? Larangannya di sekolah. Ya, silakan. Larangan. Ya. Kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 namanya Mas siapa? Ya, yang kenceng loh, sambil berdiri kalau bisa. Berdiri, Mas, sambil berdiri. Dari kelompok berapa? Atas nama siapa? Itu. 2. Terus? Atas nama siapa? Nama Febri. Ya, yang ditanyakan apa? Larangan di lingkungan sekolah. Ya, apa saja larangan di lingkungan sekolah ya, Mas ya? Ya, lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah. Larangan di lingkungan sekolah seperti tidak menaati peraturan sekolah. Benar. Terus Silakan kelompok yang lain barangkali mau menambahkan boleh. Misalkan mau membantu kelompok yang maju menambahkan, silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saling ngasih masukan satu sama lain. Apa-apa, silakan. Ayo, ini harusnya ya, tentang materi ini harusnya kalian sudah memahami karena sudah di lingkungan sekitar kalian ini ya, sudah kalian merasakan dan menjalani ya, cuma kadang kita disadari ya. Nah, kadang ada yang sudah menyadari tapi kurang memahami. Silakan. Kelompok yang lain barangkali mau menambahkan, silakan. Apa aja tadi yang melanggar di lingkungan sekolah tadi, selain apa, Mbak? tidak menaati peraturan sekolah. Ya, contohnya apa, Mbak? Misalkan tidak menaati di lingkungan sekolah. Tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Betul. Terus, nah itu ya Mas ya, jawabannya itu ya salah satunya ya. Ya. Terus apa lagi? Kalian walaupun kelas 7 tapi harus semangat ya, jangan kalah dengan kelas 8, kelas 9. Belum tentu seperti ini ya. Silakan. Tidak melakukan Apa? Ya, tidak menjalankan piket. Itu salah satunya ya yang melanggar ya. Nah, terus berpakaian itu juga salah satunya. Rambut, sepatu, kerudung ya. Apa ini? Iya. Terus ini apa yang di sini? Atribut salah satunya. Terus no, itu salah satunya. Ya, silakan. Selain kelompok dari kelompok 2 ya tadi ya. Kelompok 3 yang lain, kelompok yang lain. 4, 5, 6, 1. Silakan. Tanya. Dari kelompok mana dulu ya? Benar, Mbak. Namanya? Nama saya
Nggak usah malu. Apa yang dilarang? Hubungannya dengan itu ya tadi norma itu ya di lingkungan sekolah, misal di rumah ya. Nanyanya yang di rumah, silakan apa? Apa? Maksudnya di rumah apa yang ditanyakan? Larangan yang tidak boleh. Larangan yang tidak boleh yang di rumah, yang dilakukan di rumah. Oh. Apa dia? Larangan yang membantu orang tua. Larangan? Larangan di rumah. Yang kencang sini, maju nggak apa-apa ke sini ke depan. Sini maju, ini yang maju kelompok ini juga maju biar jelas. Nanya kan, nah. Larangan di rumah. Dilanggar. Allah Akbar. Larangan yang dilanggar apa yang tidak dilanggar? Yang dilanggar di lingkungan mana? Di rumah. Di rumah. Silakan berembuk dengan temannya. Ya, yang dilanggar Mbak, yang dilanggar di lingkungan rumah, yang dilanggar. Ya, berarti yang dilanggar ya Mbak ya? Ya, di lingkungan rumah ya. Ya. Silakan. Tadi kan ya, yang mau jawab siapa? Salah satu, silakan. Dari kelompok 3 yang mau menjawab dari kelompok 4, silakan siapa? Di sini maju nggak apa-apa. Sama Pak Agus nggak usah takut. Nanti saya bantu. Silakan. Silakan, nggak apa-apa. Menjawab. Ya. Tidak kata orang tua. Ya. Terus apa lagi? Ayo teman yang lain boleh maju juga nggak apa-apa. Ya. Nggak usah takut, nggak usah jawaban salah, silakan. Kan banyak ya yang dilanggar di rumah ya. Yang salah satunya melawan orang. Wah, itu sangat fatal sekali itu ya. Kalau ada anak seperti itu sangat fatal sekali. Misalkan disuruh membeli kecap tapi nggak mau. Wah, ya minta sang-sang ini samene ya Mas ya. Samene orang lain jadi tidak Mas. Samene. Nah, Orang tua. memantah orang tua, pinter. Apalagi, silakan. Silakan. Pinter-pinter 7 eko. Ayo semangat, walaupun sudah siang semangat, ya. Semangat, harus semangat, ya. SMP 3? Bisa. Iya, luar biasa. Iya, ayo. Anak-anak SMP 3 harus bisa. Ya. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melestarikan norma yang ke-1. Kita dari kelompok 5 yang pertama, Fatmawati, Evalina, Yahya, Revara, Yoko, Aida, Nanda Citra, Asia, Berlin, Ya. Amrullah, ini. Ya, silakan dibaca. Jawab pertanyaan di bawah. Yang kencang, maju lagi, nggak usah takut, maju lagi. Nah, Jawablah pertanyaan di bawah ini 1. Tuliskan apa contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari tentang norma-norma yang ada. Diskusikan hal tersebut dengan teman-teman sekelompoknya. 1. Contohnya, kita diharuskan untuk menyapa dengan sopan, mengucapkan terima kasih, dan memberikan tempat kepada orang yang lebih tua atau membutuhkan. Kemudian ada norma keasusiaan yang mengatur batasan-batasan dalam hubungan dengan lawan jenis. 2. Perhatikan di lingkungan kalian masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian? Misalnya apa yang terjadi kalau tidak ada lampuan tapi berempatan dalam hidup? Akan terjadinya dengar ya, suaranya jelas ya. Ya, silakan mewakili. Barangkali ada mau yang ditanyakan. Ya, yang kencang suaranya. Dan di sini saya akan membacakan di tulis norma-norma.
Norma yang ke-1 ada norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan keterangan yang tertulis mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Yuk, berikutnya. Yang maju silakan. Yang kencang suaranya, laki-laki kok. Yang kencang. Coba perhatikan itu Mas, perhatikan kelompok 6 hadapnya sini. Kelompok 1 perhatikan, kelompok 2 perhatikan. Jadi tahu ya. Ya nggak apa-apa, duduknya di hadap itu nggak apa-apa. Yang kencang, nggak denger ya. Yang kencang. Ya, maju sambil diri. Nah, gitu kelompok 1 bisa dong. Ini perhatikan kelompok yang maju itu kelompok 1 menanyakan. Yang kencang ya Mbak. Kelompok berapa? Namanya siapa? Yang kencang maju lagi sini maju nggak apa-apa. Sini maju nggak apa-apa Mbak. Sini maju sini. Nah, nggak apa-apa silakan. Maju lagi. Nah, itu siap. Sini lihat yang ke sini om. Nah, dengar yang ditanyakan? Normanya tidak dilanggar. Norma yang norma agama ya Mbak ya? Contohnya ya, yang dilanggar apa yang tidak dilanggar? Yang tidak dilanggar itu. Ya, silakan duduk kembali Mbak. Nanti diperhatikan jawabannya dari kelompok yang maju ya. Dari itu kelompok 5. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang kencang suaranya. Jawabnya. Contohnya beribadah, berpuasa. Ya, apalagi silakan banyak ibadah, puasa, menjalankan perintahnya. Terus apalagi? Sudah Pak. Sudah cuma 3. Ada lagi banyak. Ya, pinter. Mengaji. Terus apalagi? Bersedekah, pinter lah itu bisa. Saya yakin 7E pinter. Ayo, silakan. Nah, sudah jelas ya Mbak tadi ya yang dijawab ya Mbak ya. Ya, bagus. Kalau nggak ada silakan bisa diakhiri ya. Yang maju lagi, maju maning. Nah. Kita kembali lagi dari kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Los. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya. Silakan tempat duduknya dirapikan kembali. Untuk lembar soal sini kumpulkan. Untuk lembar soal bawa sini sama jawabannya ya. Yuk, kelompok 2. Mana kelompok 2 ininya? Kelompok 3 mana lembar soalnya? Jawabannya lengkap. Kelompok 4 sini. Kelompok 5, 6. Ya, belum masuk di syarat, nanti maju ya. Harus maju ya. Nanti sama-sama diskusi tahu ya. Mana yang kita apa yang
Jelas ya? Kelompok sudah paham ya? Ya, nanti yang belum diusahakan ya, nanti masuk dipelajari. Yang saya harapkan untuk materi-materi tentang norma-norma ya, tolong diajari lagi di final ini dipelajari ya, tentang norma-norma itu ada apa saja norma 4 ya, apa aja? Terus norma sendiri itu kalian harus tahu pengertiannya norma. Nah, kalau ada norma gimana? Nah, itu kalian tahu. Kadang disadari ya kalian sudah melaksanakan menjalani, bahkan kadang ada yang melanggar ya. Tapi kita tidak tahu ya, sudah menyadari ya bahwasanya itu melanggar norma yang ada di mana sekarang. Tahan ya, saya harap tolong dipelajari ya untuk itu atau materi itu ya, dan nanti tolong nanti buku paket bisa dibaca lagi halaman 23 tentang Amirah membuang sampah itu ya, itu tolong dibaca di rumah Bapak Kowis ya, karena ini waktunya ya tidak mencukupi ya, jadi saya harap dibaca tentang bacaan Amirah itu ya di halaman 23 di buku paket. Sudah ada buku paketnya ya? Ada itu kan juga tambahan pendamping. Kalau dibaca jangan hanya minum saja terus, tapi tidak dipelajari, jangan ya, tolong tetap dibaca ya. Jadi nanti untuk di rumah ya, saya harap tolong baca lagi tentang norma materinya banyak ya, dan tentang baca ini ada ya di dalam 23 ya, kalian barunya dari 22-nya di dalam 21 dan mulai dari jelas ya. Sebelum lainnya saya tanyakan atau mau yang mana sekarang? Ya, tetap semangat ya mas, semangat ya. Baru jam 2 belum jam 5 ya, jelas ya. Ya, sebelum akhiri kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa tadi? Sebelumnya kalau mau penutup dengan salah. Ya, sudah hafal semua ya. Ya, itu mau kalian nanti kelalen kan yuk berbeda sebagainya ya. Ya, Pak Bis minta sebelum menonton berdiri semuanya, jangan sambil duduk berdiri ya, ini ya. Sebelum mari saya minta melihat dari SMP 3 ya, dan kata ingat ya yang tadi yang saya sering ucapkan ya Pak ya, dan kita kompak semuanya ya, kompak ya, makanya kalau sudah siap pakai semangat tetap ada ya. Bisa dimulai ya. Ya, Indonesia Jaya, Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Pancasila abadi, SMP Negeri 3 Brebes bisa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu yang saya harapkan untuk berikutnya tetap semangat ya, semangat tetap semangat untuk dulu